Waktu tubuh itu diikat, kepala kuyangnya sedang berkeliaran. Dan ketika pagi datang, tubuhnya otomatis ditarik kembali entah kemana. Sejak kejadian itu, dia jadi sering sakit-sakitan. Mungkin karena kuyang itu tahu dia yang mengikat tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum mulai, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang selalu setia nonton dan dukung channel ini. Tanpa kalian, cerita dari gelap nggak akan sejauh ini. Saat ini kita sudah di 9, 10, 11, 12, 3. Episode ketiga. Setiap orang punya cerita gelapnya sendiri yang disimpan rapat atau dikira cuma mimpi buruk. Tapi malam ini kita buka salah satunya. Selamat datang di Cerita dari Gelap. Di balik cerita menyimpan gelap. Cerita ini dikirimkan oleh sobat horor kita yang namanya tidak mau disebutkan langsung. Tapi buat mempermudah cerita, kita panggil saja dia Akai. Ayo pergi dan bersantai. Jadi si Akai ini ingin menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh kakak sepupunya. Cerita ini terjadi pada tahun 2009. Waktu si Akai masih tinggal di sebuah desa kecil di pesisir Berau, Kalimantan Timur. Rumah-rumah di desa si Akai ini kebanyakan masih rumah panggung yang berdiri di atas air menghadap langsung ke laut. Malam-malam di sana sepi dan gelap. Hanya suara ombak dan kayu rumah berderit diterpa angin yang terdampar. Namun, Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Sepatu kaca Nah, waktu itu kakak sepupu si Akai, kita panggil aja namanya Mbak Ayu, sedang hamil besar. Kandungannya sudah masuk bulan ke-9. Tiap malam mereka menjaga rumah agar dia tidak terganggu, katanya. Perempuan hamil di kampung itu harus hati-hati karena sesuatu bisa datang kapan saja. Nah, malam itu Mbak Ayu mengeluh kesakitan. Dia bilang perutnya mules seperti mau melahirkan. Dan di situ si Akai dan yang lainnya ini langsung panggil dukun beranak yang memang sudah standby di kampung. Datanglah si dukun beranak itu ke rumah kakak sepupu si Akai, si Mbak Ayu ini. Tapi waktu proses melahirkan dimulai, dari awalnya rame sampai tiba-tiba semua berubah jadi hening, sepi, senyap. Ternyata anak yang dilahirkan Mbak Ayu ini sudah tidak bernyawa. Semua orang di situ shock, apalagi waktu itu dukun bilang anak itu tampak seperti kering di dalam, seolah-olah hidupnya sudah disedot sejak lama. Warga kampung langsung curiga, semua yang disebut dukun itu adalah ciri-ciri yang mirip dengan korban dari kuyang. Nah, buat kalian yang belum tahu, kuyang itu makhluk jadi-jadian. Biasanya perempuan yang belajar ilmu hitam demi kecantikan atau keabadian, tapi bayarnya mahal. Mereka harus minum darah atau sari dari bayi atau janin yang masih dalam kandungan. Dan kuyang itu tidak pernah memangsa orang di kampungnya sendiri. Dia akan pergi ke kampung lain supaya tidak dicurigai. Sejak kejadian kegugurannya Mbak Ayu malam itu, warga kampung mulai ngeronda. Kita flashback sedikit. Sebenarnya Mbak Ayu ini bukan orang satu-satunya yang keguguran. Sebelumnya ada beberapa ibu-ibu juga mengalami kejadian persis yang dialami oleh Mbak Ayu. Dan kejadian yang dialami ibu-ibu itu tidak jauh dari kejadian si Ayu keguguran ini. Nah, lanjut. Jadi sejak kejadian Ayu itu, warga mulai melakukan ronda malam. Pos kamling jadi penuh setiap malam. Orang-orang bergiliran buat jaga. Lampu-lampu minyak dinyalakan. Katanya kuyang datang dengan cahaya merah kecil. Nah, biasanya melayang dari arah laut ke darat. Di langit gelap, cahayanya seperti bara api, menyala-nyala. Arahnya selalu ke rumah panggung, terutama yang tidak punya septic tank. Karena dari sanalah kuyang bisa mengendus bau yang mereka sukai. Kata orang dulu, bau perempuan hamil itu seperti bau durian bagi kuyang. Manis, tajam, dan mengundang. Apalagi nih, bau durian musang king. Cok, sedapnya! Nah, setiap ibu hamil di kampung itu disarankan menyelipkan peniti di area pakaiannya atau bawang merah yang ditusuk duri landak. Diselipkan di rambut agar terlindungi. Di tempat tidur harus ada sapu lidi atau garam ditabur di bawah bantal. Dan jangan pernah mau disentuh perutnya oleh orang asing, apalagi sampai menyebutkan usia kandungan ke sembarang orang. Bisa jadi yang bertanya itulah kuyangnya. Suatu malam, warga melihat cahaya merah melintas di langit. Arahnya ke rumah Mbak Ayu. Waktu itu warga sebenarnya sudah siaga. Ada yang pegang sapu, garam, bahkan parang. Nah, tapi sebenarnya kuyang tidak sempat turun. Karena di situ dukun ini lagi baca-baca lah. Karena dia itu tahu malam ini ada orang yang melahirkan di kampungnya. Nah, si Akai ini juga sempat cerita tentang pamannya yang dulunya tinggal di Sulawesi. Jadi kita tinggalkan dulu Mbak Ayu ya. Nah, jadi si Akai ini mau menceritakan pamannya yang ada di Sulawesi. Kita sebut aja nama pamannya ini
Aldos. Katanya gini, di sana Kuyang dikenal dengan sebutan Parakang. Paman Aldos ini sendiri pernah melihat wujud tubuh Kuyang. Sekitar tahun 90-an, dia dan temannya ronda malam, lalu melihat tubuh manusia tanpa kepala berdiri diam di sebuah kebun pisang. Terus temannya tuh kayak sadar, ada kepalanya. Di malam itu mereka langsung lari tahambur karena dikira hantu. Nah, singkat cerita malam kedua mereka lewat lagi di sekitar kebun pisang itu. Dan ternyata badan itu masih ada. Di malam kedua ini, Paman Aldos dan teman-temannya ini penasaran. Kok tubuh itu masih ada? Di center mereka lah badannya. Tapi di situ yang aneh, lehernya putus tapi bersih tanpa bersimbah darah. Akhirnya tubuh itu diikat di batang pohon pisang pakai tali. Harapannya, waktu pagi datang, mereka bisa membawa warga setempat untuk melihat langsung tubuh tanpa kepala itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika mereka sampai di kebun pisang itu, ternyata tubuhnya sudah menghilang bersama tali ikatan mereka malam itu. Yang tersisa hanya jejak-jejak kaki mereka. Paman Aldos percaya waktu tubuh itu diikat, kepala Kuyangnya sedang berkeliaran. Dan ketika pagi datang, tubuhnya otomatis ditarik kembali entah kemana. Sejak kejadian itu, dia jadi sering sakit-sakitan. Mungkin karena Kuyang itu tahu dia yang mengikat tubuhnya. Itu tadi sekilas cerita dari Sulawesi, yaitu Paman Aldos. Kenapa kita alihkan dulu ke cerita Paman Aldos? Karena di sini aku mau menjelaskan dampak kalau kita mencoba menyakiti Kuyang. Nah, ini menurut mitos dan kepercayaan lokal ya. Jadi yang pertama, kalau tubuhnya kita sembunyikan, sebenarnya kepala Kuyang itu sudah tidak bisa balik lagi. Dan kalau tidak balik sampai fajar, dia bakal mati perlahan, meleleh, atau jadi arwah gentayangan selamanya. Nah, salahnya Paman Aldos waktu itu, dia mengikat badan Kuyang masih di tempat yang sama, yaitu di kebun pisang. Makanya, Kuyang dengan mudah mendapatkan tubuhnya kembali. Terus yang kedua, jangan sampai salah menyerang Kuyang, karena Kuyang bisa menyerang balik. Bahkan, bisa masuk ke mimpimu, menghisap darah dari alam mimpi sampai kamu lemas beneran di dunia nyata. Kita balik ke kampung si Akai. Berbulan-bulan setelah kejadian Mbak Ayu keguguran itu, masih saja ada kejanggalan. Beberapa perempuan hamil tiba-tiba keguguran lagi tanpa sebab. Beberapa orang merasa ada yang mengelus perut mereka saat tidur. Bahkan ada yang mimpi dijilat perutnya. Beberapa perempuan hamil tiba-tiba keguguran lagi tanpa sebab. Beberapa orang merasa ada yang mengelus perut mereka saat tidur. Bahkan ada yang mimpi dijilat perutnya. Tapi satu yang bikin orang yakin, malam itu seorang warga melihat cahaya merah itu kembali lagi, tapi sekarang menuju kampung sebelah. Mereka bilang Kuyang memang tak bisa mati kecuali dia menyerahkan ilmunya ke keturunannya. Dan sebelum itu terjadi, dia akan terus mencari mangsanya malam demi malam. Mungkin cerita Kuyang ini cukup sampai di sini saja. Terdengar singkat, tapi banyak masyarakat yang mengalami teror Kuyang ini. Apakah kalian pernah mengalami teror Kuyang ini juga? Tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf agak singkat karena memang Kuyang ini ceritanya itu-itu aja sebenarnya. Jadi di sini aku tetap terbuka buat kalian yang mau menceritakan tentang kejadian Kuyang. Nanti kita buat part 2-nya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Cerita dari gelap, di balik cerita menyimpan gelap.